Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika diskrit dengan tema pengelolaan uang saku harian. Penjelasan ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Gita Meji Suci dengan NIM 2401030. Kenapa sih kita perlu mengelola uang saku harian? Karena uang saku yang kita terima setiap hari harus digunakan dengan bijak untuk kebutuhan penting seperti makan, transportasi, dan keperluan sekolah lainnya. Kalau tidak diatur, uang bisa cepat habis karena digunakan untuk hal yang tidak penting seperti jajan berlebihan dan keperluan lain-lainnya. Dengan mencatat pengeluaran dan menghindari pemborosan, kita bisa memastikan uang saku cukup sampai akhir waktu yang direncanakan. Nah, selanjutnya dalam analisis logikanya itu, pada bagian ini kita gunakan konsep logika dalam matematika diskrit untuk menggambarkan hubungan antara pernyataan. Misalnya, P sama dengan saya mencatat pengeluaran harian, Q saya menghindari jajan berlebihan, R uang saku saya cukup sampai akhir minggu. Nah, dalam bentuk pernyataan logikanya adalah, misal, jika saya mencatat pengeluaran harian dan menghindari jajan berlebihan, maka uang saku saya cukup. Nah, secara simboliknya ditulis sebagai P dan Q, maka R. Nah, selanjutnya kita bisa lihat tabel kebenarannya. Tabel ini menunjukkan kombinasi nilai benar atau salah dari pernyataan P, Q, dan R. Dari tabel ini kita bisa menentukan kapan pernyataan logika tadi bernilai benar, yaitu saat P dan Q benar maka R juga benar. Artinya jika kita benar-benar mencatat pengeluaran dan tidak boros, maka uang saku kita pasti cukup. Nah, konvers, invers, dan kontraposisinya. Konvers berarti membalik arah pernyataan, dan invers berarti meniadakan pernyataan, dan kontraposisinya yaitu merupakan bentuk logika yang setara dengan pernyataan aslinya. Nah, di sini saya mengambil contoh inversnya, yaitu jika saya tidak mencatat atau tetap jajan, maka uang saku tidak cukup. Nah, bentuk logikanya itu negasi P atau negasi Q, maka negasi R. Nah, selanjutnya misalnya ada 10 siswa dengan kondisi A itu bernilai siswa yang mencatat pengeluaran, dan B siswa yang menghemat uang, C siswa yang uang sakunya selalu cukup. Nah, dari ini bisa dibuat operasi himpunan seperti A irisan B, yaitu siswa yang mencatat dan menghemat uang. C dikurangi A, yaitu siswa yang uangnya cukup tapi tidak mencatat. Dan A gabungan C, yaitu siswa yang minimal mencatat atau punyai uang saku. Nah, kita bisa menggambarkan hubungan antara himpunan dalam diagram Venn. Nah, di sini contoh gambarnya. Dari gambar terlihat irisan antara A, B, dan C, menggambarkan siswa yang memenuhi lebih dari satu kondisi, misalnya yang mencatat sekaligus menghemat uang. Selanjutnya kita bahas relasi antara himpunan. Relasi bisa menggambarkan hubungan antara dua kondisi, misalnya R dari A ke C berarti X mengelola uang dengan baik sehingga uangnya cukup, dan S dari B ke C berarti X tidak boros sehingga uangnya cukup. Dari analisis sifat relasi diketahui bahwa relasi ini tidak bersifat refleksif, tidak simetris, dan tidak selalu bersifat transitif. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian ini kita menerapkan konsep bilangan bulat dalam konteks uang saku. Nah, contohnya
saya menabung 5.000 setiap 2 hari sekali dan 10.000 setiap 5 hari sekali. Kapan keduanya dilakukan bersama? Dengan menggunakan konsep KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 5, hasilnya adalah 10. Jadi pada hari ke-10 saya menabung keduanya secara bersama. Nah, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan mencatat pengeluaran, menghemat uang dan mengatur jadwal menabung, konsep-konsep dalam matematika diskrit seperti logika, himpunan, relasi, dan bilangan bulat bisa membantu kita mengelola uang saku secara lebih efektif dan teratur. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pengelolaan uang saku harian. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.